Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini kita menyempatkan lagi ke kebun setelah beberapa hari kemarin kita tidak ke kebun karena memang ada beberapa kegiatan di luar ya teman-teman. Jadi di hari weekend ini kita menyempatkan untuk mengurus kebun sedikit demi sedikit, dan pada hari weekend ini kita menyempatkan ya paling tidak mencicil, karena kemarin kita lanjutkan untuk laksanakan areal kastrasi di lain kastrasi ya teman-teman, pemruningan di areal samping kebun. Ini samping sini, ini karena di areal samping dulunya penanaman pertama di areal samping-samping, jadi potensi kelapa sawit yang ada di areal samping sudah cukup besar dan batang tanamannya juga sudah cukup besar. Jadi kita laksanakan pemruningan di areal samping dan di areal tanaman yang memang sudah bisa untuk kita laksanakan pemruningan ya teman-teman. Jadi kita cukup membersihkan areal pelapah yang sudah dirasa tidak berguna untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit. Jadi kita laksanakan pemruningan. Kita tadi ya dapat beberapa, dan ini kita tidak semprot total ya lagi ya teman-teman. Tuh kelihatan kita semprot jalar. Nah di areal sini kita kemarin cukup kita jalar saja, di areal tengah memang belum kita semprot. Tuh di areal tengah masih masih lebat, karena memang yang kita semprot cukup di perengan kelapa sawit. Tapi nanti kita akan semprot juga ya teman-teman, ini karena nanti fungsinya di areal tengah nanti untuk pembuangan pelapah dari pemruningan kita. Nah di areal sini sudah wajib kita laksanakan pemruningan karena sudah gondrong. Kalau sudah gondrong perlu di pruning ya teman-teman, agar buahnya nanti atau penyerapan pengasihan pupuk yang kemarin kita taburkan tidak dimanfaatkan oleh pelapah yang dirasa tidak berguna atau gondrong tadi, agar nanti penyerapannya bisa maksimal ke pembuahan. Jadi seperti itu fungsinya pemruningan ya teman-teman di areal kebun. Ini di areal sini memang sudah cukup besar-besar tanaman kelapa sawitnya, bisa dilihat karena memang di sini tanahnya cukup bagus, tanah atas, lapisan atas, jadi pertumbuhan kelapa sawitnya cukup pesat. Mungkin nanti setelah kita semprot perengan ini, mungkin nanti kita upayakan semprot total juga ya teman-teman, karena jika lo semprot total atau tidak bertahap maka habis obatnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita upayakan semprot jalur terlebih dahulu, habis itu kita kembali laksanakan penyemprotan di areal tengah-tengah yang memang dirasa cukup lebat. Sebenarnya di areal piringan seperti ini, asalkan sudah bersih, insya Allah tanaman kelapa sawit juga bagus juga ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan ke atas. Ini setelah pemupukan, kita sudah laksanakan pemupukan ini ya teman-teman. Mungkin nah ini ini berapa tahun tidak kita semprot di areal tengah, sampai tingginya
1 meter lebih ini. Mengalahkan sawitnya. Nah, sudah bekas kita semprot kemarin. Nah, seperti ini kan perlu sekali kita laksanakan pemruningan di pelapah yang seperti ini ya teman-teman. Ini kan tidak tidak berguna lagi, kita buang, kita bersihkan agar pertumbuhan nanti di sawit ini bisa bagus, khususnya untuk produktivitas buahnya. Seperti itu. Nah, nih. Pelapah-pelapah yang kering kita akan pruning, kita buang nanti. Yang kering-kering ini kan sudah dirasa tidak berguna lagi. Tapi bertahap ya teman-teman. Kita bertahap saja ya, semampu kita, karena kita juga mandiri berdua dengan ayah saya untuk melaksanakan perawatan. Jadi ya sedapatnya kita merawat ya teman-teman, dan nanti besok lagi lama-kelamaan juga bisa bersih dengan bertahap, asalkan kita konsisten atau rutin saja melaksanakan perawatan, tidak bosan-bosannya ke kebun juga jadi mood booster kita ya teman-teman, semangat. Apalagi kalau sudah mulai mau panen, nah itu, dan sudah dapat cuannya, nah itu jadi mood booster kita untuk merawat kebun dengan hasil yang sudah sedikit demi sedikit sudah kita rasakan di areal kebun kita kali ini. Jadi biar supaya tambah semangat lagi kita merawat kebun, dan nanti juga jikalau kita menanam merawat kebun dengan baik, nanti hasilnya juga otomatis insya Allah yang nyata produktivitas tanaman kelapa sawit di dalam TBS nya juga akan membaik, dan hasilnya juga akan bagus, dan itu akan mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk kita. Di satu sisi kita merawat kebun juga yang nyata tiap ke kebun kita mengeluarkan keringat ya teman-teman. Aktivitas seperti ini yang menyehatkan, yang jelas, dan yang nyata kita dalam hal merawat kebun ini menurut saya teman-teman bisa menghilangkan stres, karena kita melihat apalagi di waktu pagi, nah kita melihat kebun atau melihat hijauan dari tanaman kebun, nah itu sedikit banyaknya bisa menghilangkan kejenuhan atau pikiran yang tidak atau stres lah bahasanya. Nah, itu bisa terakomodir atau bisa terrefresh. Nah, seperti ini kita jalan melihat kebun, nah ini kan juga bagian dari aktivitas yang sebenarnya menyehatkan ya teman-teman. Ya kita tidak menyalahkan juga yang di kantor. Saya juga biasanya kalau di kantor itu tidak sukanya duduk terus menerus. Nah itu ya karena gimana, karena kerjaan kita juga
duduk serta yang jelas otak yang kita pakai teman-teman untuk menunjang pekerjaan kita tidak, jikalau seperti ini kan kita harus memakai tenaga, kita jalan dan lain sebagainya lah. Nah, jika di kantor duduk, saya rasa hampir ya di hari Senin sampai Jumat kita di kantor hampir seharian kita duduk-duduk. Sebenarnya aktivitas seperti itu kurang sehat ya teman-teman, tapi ya minimal kita harus rutin juga olahraga yang jelas untuk menunjang kesehatan kita. Nah, ini bagian dari merawat kebun ya, kita bagian dari aktivitas yang menyehatkan yang jelas, serta menghasilkan pundi-pundi rupiah atau cuan. Dan dari aktivitas seperti ini ya mudah-mudahan bisa kedepannya bisa menambah kebun lagi, keinginan kita ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ada rezeki lebih, nanti kita bisa membeli lahan-lahan berikutnya, serta kita akan tanami dengan bisa kita tanami sawit atau tanaman-tanaman lainnya. Jadi jikalau berkebun juga tidak harus melulu sawit ya teman-teman. Banyak, saya juga sebenarnya kepengen berkebun buah ya, tidak luas-luas lah, 1-2 hektar cukup untuk khusus buah. Kita pengen punya kebun buah, mudah-mudahan nanti bisa terwujud, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di bidang perkebunan kelapa sawit pada sore hari ini. Kita mencicil merawat kebun, dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen, dan jangan lupa di like serta di subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.